Selamat siang Ibu dosen dan rekan-rekan sekalian. Selamat datang dalam presentasi analisis kasus klinis kelompok kami. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Anggia Maharani, Apipa Nur Alisa, Depi Pajarhopul Atkia, Lydia Putri Daniela, Muhammad Hirji Al-Bajli, Naikpah Maliha, Nanda Aulia Imanda Putri, Nur Aisyah Desala Putri, Salma Tazkiya Nur Rahmah, dan Siti Hidayah yang akan memaparkan analisis komprehensif berbasis metode SOAP mengenai kasus tukak lambung akibat penggunaan meloxicam. Pendekatan ini mencakup evaluasi medis, analisis farmakologi obat, hingga perencanaan tata laksana holistik. Saya Salma bertindak sebagai pembuka. Materi pertama mengenai data subjektif identitas pasien akan disampaikan oleh saya sendiri, di mana pasien kita adalah Tuan Budi, laki-laki berusia 48 tahun yang datang ke klinik dengan keluhan utama gangguan pada lambung. Informasi keluhan pasien selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya Hirji. Oke, terima kasih Salma. Baik, saya Muhammad Hirji akan menyampaikan komponen subjektif terkait keluhan pasien. Pasien mengeluhkan nyeri pada ulu hati atau area epigastrium yang terasa perih dan panas. Keluhan ini sudah dirasakan selama kurang lebih 3 minggu, terutama muncul atau memburuk pada saat 1-2 jam setelah makan. Selain nyeri ulu hati, pasien juga mengalami keluhan penyerta berupa mual hampir setiap hari. Perut terasa kembung, begah, serta penurunan nafsu makan akibat rasa tidak nyaman pada perutnya. Saya Anggia Maharani. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan mengenai riwayat penyakit dan pola gaya hidup dari pasien yang bernama Tuan Budi. Di sini pasien memiliki riwayat penyakit yaitu osteoartritis pada sendi lututnya selama kurang lebih 2 tahun dan membutuhkan obat untuk mengatasi nyeri pada sendi lututnya. Terkait pengobatan sebelumnya, pasien telah mengonsumsi meloxicam dengan kekuatan sediaan yaitu 15 mg sekali sehari yang digunakan secara rutin selama lebih dari 6 bulan tanpa adanya obat pelindung lambung. Namun beliau tidak memiliki riwayat alergi obat sebelumnya. Lalu dari pola gaya hidupnya sendiri, pasien sering meminum kopi sebanyak 2-3 cangkir perharinya, lalu memiliki pola makan yang tidak teratur dan memiliki tingkat kesetresan dalam dunia pekerjaan yang cukup tinggi. Baik, terima kasih Anggia. Saya Lydia akan memaparkan data objektif. Hasil pemeriksaan tanda vital menunjukkan tekanan darah 120/80 mmHg. Nadi 82 kali per menit, frekuensi nafas 18 kali per menit, dan suhu tubuh 36,7 derajat Celcius. Seluruhnya dalam batas normal. Pada pemeriksaan fisik abdomen ditemukan nyeri tekan epigastrium positif. Namun, tidak ditemukan tanda pendarahan saluran cerna atas, warna feses normal, serta tidak ada melena maupun hematemesis. Terakhir, dari pemeriksaan penunjang, urea pretest atau UBT menunjukkan hasil negatif yang menandakan tidak ada infeksi Helicobacter pylori. Namun, hasil endoskopi menunjukkan lesi erosi dan tukak superficial pada mukosa lambung, sehingga disimpulkan pasien mengalami gastric ulcer atau tukak lambung. Saya Siti, di sini saya akan memaparkan bagian asesmen. Berdasarkan hasil sintesis data subjektif dan objektif, diagnosis kerja pasien mengarah pada tukak lambung akibat penggunaan OINS atau NSAID-induced gastric ulcer. Faktor yang paling kuat diduga menjadi penyebabnya adalah penggunaan meloxicam dalam jangka panjang tanpa disertai obat pelindung lambung. Penggunaan OINS dalam waktu
cukup lama dapat meningkatkan risiko terjadinya kerusakan pada mukosa lambung, sehingga pada kasus ini meloksikan diduga menjadi faktor utama terjadinya tukak lambung. Baik, pembahasan selanjutnya akan dijelaskan oleh saya, Deviva Zuhruful Akia, mengenai analisis obat penyebab dan mekanisme terjadinya tukak. Baik, meloxicam merupakan obat golongan OAINS atau NSAID yang digunakan untuk mengurangi nyeri dan inflamasi pada osteoartritis, yang dimana pasien ini mengonsumsi dengan dosis 15 mg per hari secara kronis selama lebih dari 6 bulan, yang dimana penggunaan OAINS atau NSAID jangka panjang itu terbukti meningkatkan resiko kerusakan mukosa lambung. Lalu, secara farmakodinamiknya itu, obat meloxicam menghambat enzim sikloksigenase atau COX yang berdampak pada penurunan sintesis prostaglandin, yang dimana prostaglandin ini berfungsi melindungi mukosa lambung, merangsang produksi mukus dan sekresi bikarbonat, serta mempertahankan aliran darah mukosa. Dan penurunan prostaglandin ini mengurangi perlindungan mukosa sehingga memicu adanya iritasi, erosi, dan akhirnya membentuk tukak lambung. Saya, Apipa Nur Alisa, akan melanjutkan pemaparan faktor yang memperberat kondisi serta identifikasi drug-related problem atau DRP. Oke, langsung saja. Penggunaan meloxicam secara rutin menyebabkan paparan obat berlangsung terus-menerus sehingga risiko efek samping gastrointestinal tetap ada. Nah, kondisi ini diperberat oleh tidak digunakannya gastroprotektor seperti konsumsi kopi 2-3 cangkir per hari, pola makan tidak teratur, dan stres pekerjaan. Oke, lanjut. Berdasarkan analisis DRP, ditemukan 4 masalah utama. Yang pertama ada Adverse Drug Reaction atau ADR berupa tukak lambung akibat meloxicam. Kedua, ada Need for Additional Drug Therapy karena pasien memerlukan terapi penyembuhan tukak seperti PPI. Yang ketiga ada Potentially Inappropriate Drug Therapy, di mana penggunaan meloxicam perlu dievaluasi. Dan yang terakhir atau yang keempat, perlu monitoring terapi untuk menilai perbaikan gejala dan risiko pendarahan. Saya, Nanda, akan memaparkan bagian rencana, terapi, atau planning. Pertama, terkait penyesuaian OAINS, rencananya adalah menghentikan sementara penggunaan meloxicam dan mengevaluasi kembali kebutuhan analgesik pasien. Jika membutuhkan pereda nyeri, dapat dipertimbangkan alternatif yang lebih aman seperti paracetamol 500 mg maksimal sesuai kebutuhan dan dosis rekomendasi. Kedua, terapi utama tukak lambung yang direncanakan adalah omeprazol 20 mg dari golongan PPI yang diberikan 2 kali sehari, diminum 30-60 menit sebelum makan selama 4-8 minggu. Tujuannya adalah menekan produksi asam lambung, mengurangi nyeri dan keluhan lambung, serta membantu penyembuhan mukosa. Perkenalkan, saya Nur Eksia Desa Putri. Di sini saya akan menjelaskan mengenai terapi tambahan dan edukasi non-farmakologi untuk pasien. Nah, yang pertama terkait terapi tambahan. Jadi, kalau memang diperlukan, pasien bisa kita berikan obat sitoprotektif berupa sukralfat suspensi 1 gram. Untuk aturan pakainya itu diminum 4 kali sehari, yaitu 1 jam sebelum makan dan 1 kali sebelum tidur, rutin selama 2-4 minggu. Kenapa sih harus sukralfat? Karena sukralfat ini fungsinya untuk membentuk semacam lapisan pelindung di area tukak, supaya tidak makin teriritasi oleh asam lambung. Nah, selanjutnya, selain obat-obatan, terapi non-farmakologi juga nggak kalah penting untuk pendukung penyembuhan pasien. Ada beberapa hal yang perlu kita edukasikan ke pasien, diantaranya itu, hindari dulu kopi dan makanan pemicu lainnya, terutama yang terlalu pedas atau asam. Nah, yang kedua itu, ubah pola makan menjadi lebih teratur dengan porsi kecil tapi sering. Yang ketiga, pastikan pasien bisa mengolah stres dengan baik dan tidak kalah penting lagi, ingatkan pasien untuk tidak sembarangan minum obat anti nyeri atau obat anti-inflamasi non-steroid secara bebas tanpa pengawasan dokter atau tenaga kesehatan.
Perkenalkan, saya Naifah. Di sini saya akan menutup presentasi dengan memaparkan rencana monitoring dan kesimpulan. Monitoring ini dilakukan terhadap perbaikan gejala seperti nyeri ulu hati, mual, dan kembung dengan evaluasi setelah kurang lebih 2 minggu terapi. Kepatuhan penggunaan omeprazol sesuai jadwal, serta waspada terhadap tanda bahaya seperti muntah darah, nyeri semakin berat, atau penurunan berat badan drastis. Kesimpulannya yaitu Tuan Budi mengalami tukak lambung akibat penggunaan meloxicam jangka panjang tanpa pelindung lambung yang diperberat dengan gaya hidup dan stres. Tata laksana berbasis SOAP ini meliputi penghentian meloxicam, pemberian PPI atau proton pump inhibitor omeprazol, sucralfate bila perlu, dan edukasi gaya hidup, serta monitoring berkala. Sekian pemaparan dari kelompok kami. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.